Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Saya Fahira Khairunisa sebagai ketua akan dibantu oleh teman-teman saya Dahayu Larasati, Dina Frina, dan Dwi Bagus. Perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material atau imaterial. Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan budaya. Perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. 3 faktor utama perubahan sosial budaya. 1. Inovasi, yaitu perubahan ke arah lebih baik. 2. Discovery, yaitu penemuan ide atau alat baru. 3. Invention, yaitu penemuan baru yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Nama saya Dahayu Larasati, saya akan melanjutkan presentasi dari Fahira. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. 1. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya yaitu perubahan alat komunikasi maupun sistem transportasi. 2. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya revolusi Inggris. Perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. 1. Pengaruh kecil. Perubahan yang tidak memberikan pengaruh langsung atau tidak berarti. Contohnya yaitu fashion dan gaya rambut. 2. Perubahan besar. Perubahan yang memberikan pengaruh langsung atau berarti. Contohnya yaitu pandemi. Perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. 1. Direncanakan atau planned change. Perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. 2. Tidak direncanakan. Unplanned change. Perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Unsur-unsur perubahan sosial budaya. Unsur-unsur sosial yaitu nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, hubungan sosial, lapisan dalam masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dari mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kehidupan masyarakat terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Saya Dina Frina Mateara, saya akan melanjutkan presentasi Dahayu. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis yang terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia terjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Bentuk globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberi ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut globalisasi. Bentuk globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Bentuk globalisasi bidang ekonomi.
Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas, free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancar perdagangan internasional. Bentuk globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Bentuk globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang manusia dari tempat satu ke tempat yang lain setelah berban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Bentuk globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, melalui jasa pos atau perusahaan jasa pengiriman lainnya, barang-barang dapat didistribusikan secara cepat, baik lewat transportasi darat, air maupun udara. Saya akan melanjutkan presentasinya Dina. Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Berkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. 2. Demoralisasi. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kemarahan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi budaya. 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki Indonesia agar tidak membawa arus globalisasi. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi iptek. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang iptek. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan pengusahaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. 1. Menyiapkan SDM yang kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4.
4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan termasuk oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebih agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu kehasanah budaya. Presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya Fahira Khairunisa sebagai ketua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.